Cuaca ekstrim yang melanda Indonesia diprediksi masih akan terjadi hingga tahun 2023. Potensi badai dan banjir besar juga mengancam wilayah Jabodetabek. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Erma Yuli Hastin, peneliti klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selamat sore Bu Erma. Ya, selamat sore. Baik, Bu Erma bisa dijelaskan secara lebih rinci terkait dengan imbauan yang Anda sampaikan di media sosial adanya potensi banjir di wilayah Jabodetabek. Ya, pada intinya saya memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh BMKG sebelumnya mengenai early warning atau peringatan dini sampai akhir tahun, gitu ya. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada saya selaku peneliti dan klimatologis begitu yang sampai ke saya, gitu ya, masyarakat menanyakan kapan kira-kira puncaknya ini atau timing yang badai yang besarnya begitu ya, yang akan hujan yang dahsyatnya itu kapan gitu untuk wilayah Jabodetabek, sehingga saya menyampaikan itu dalam kapasitas saya memberitahu ya hasil dari riset atau kajian kami dengan menggunakan tools Sadewa. Kami melihat potensi bahwa saat ini itu ada dua sistem badai besar yang ada di Samudra Hindia yang dinamakan dengan siklon tropis Darian, dan itu memicu apa yang saya sebut dengan tol hujan. Tol hujan itu seperti sebuah jalan pintas yang memindahkan badai dari laut menuju ke darat, gitu ya. Sebenarnya ini udah pernah terjadi kondisi seperti ini dan kami juga sedang mengkajinya begitu. Nah, masalahnya besok itu selain adanya tol hujan yang kita sebut dengan badai skalain ini, itu ada dua ya. Ada satu lagi badai yang sekarang ini ada di Laut Jawa. Jadi Laut Jawa itu kalau Anda perhatikan tadi dari BMKG sudah memberikan bukti gitu ya dari pantauan real time awan itu sangat tebal di Laut Jawa karena sudah berhari-hari badai MCC ada di sana, badai konvektif ya, dinamakan dengan badai konvektif itu ada di sana begitu. Jadi ini ada dua sumber, yang satu dari Samudra Hindia dan yang satu lagi dari Laut Jawa. Nah, kapan kedua badai ini akan masuk ke darat itu kan yang menjadi pertanyaan besar begitu ya. Yeah. Dan kami melihat potensinya ternyata ada dimulai sebenarnya sudah mulai dari hari ini, tetapi inti badai sekarang masih ada di laut begitu ya. Hujannya itu masih ada di laut, aktivitas konvektifnya masih di laut, sehingga inti badai atau pusaran badai yang besarnya itu belum masuk ke darat begitu. Nah, kemungkinannya dari Sadewa menunjukkan bahwa besok itulah timing awal badai itu masuk ke darat begitu. Itu yang hal yang saya kira perlu kita jadikan poin untuk mitigasi begitu. Baik, Bu Erma, pertanyaan selanjutnya kemudian wilayah mana saja yang nantinya menjadi epicentrum dari badai tersebut? Ya, kalau kita bicara wilayah mana saja kan dari sebarannya ya, tentu saja kan karena yang pertama adalah ada angin barat yang sangat kuat begitu ya masuk dari Samudra Hindia itu yang menghantarkan badai tadi yang dari laut itu ke darat. Itu tentunya yang kena pertama kali adalah pesisir bagian barat dan bagian selatan gitu ya. Tentu itu adalah wilayah Provinsi Banten ya, selama ini kita melihatnya, yaitu daerah-daerah Lebak begitu ya, kemudian daerah Kabupaten Tangerang yang bagian selatannya ya, selatan begitu. Itu mungkin yang akan mengalami masuknya hujan itu pertama kali gitu. Nah, kemudian karena anginnya begitu kuat, angin barat yang begitu kuat ini terus mengantar ke arah timur. Jadi ada potensi perluasan dari sel hujan yang sudah masuk ke darat ini. Sehingga ketika perluasan itu terjadi, berarti wilayah sekitarnya kan kena semua, ya kan? Kabupaten Bogor, kemudian di utaranya lagi ada Kabupaten Depok begitu ya. Nah, ya intinya ke Jabodetabek itu kemungkinan akan terkena, dan untuk khusus di bagian utara yang tadi Laut Jawa itu juga akan diantarkan oleh angin barat ini atau campuran ya dengan angin dari utara begitu, sehingga wilayah di Bekasi, Karawang itu juga akan mengenai atau mengalami hujan ini begitu, hujan yang ya diprediksi intensitasnya mungkin sedang hingga lebat atau mungkin bahkan lebat sampai ekstrim gitu ya, dan persisten karena
juga diikuti oleh angin yang kencang. Baik Bu Erma, perlukah kemudian perusahaan-perusahaan menerapkan sistem WFH, work from home, sampai akhir tahun setidaknya? Ya, itu kan kebijakan masing-masing ya Mbak ya. Artinya BMKG sudah menyampaikan dan kami semua dari sisi saintifik memberikan penjelasan gitu ya, mekanismenya akan seperti apa ini begitu ya. Dan ini belum reda, masalahnya belum luruh gitu. Kita melihat berhari-hari badai itu ada di Laut Jawa dan itu mengakibatkan banjirop yang parah sekali kita tahu di Jatim aja sampai wisatawan terperangkap waktu di Karimun Jawa nggak bisa balik ke Madura. Hal-hal seperti itu yang saya kira perlu kita ketahui begitu ya, bahwa ini belum meluruh nih gitu, belum meluruh. Dan bahkan sekarang yang Eli itu kan menduplikasi diri. Jadi artinya ada yang mirip Eli terbentuk lagi. Jadi ada 2 sistem tekanan rendahnya di selatan itu. Jadi ada 3 sekarang itu bahkan. Jadi kecuali sistem tekanan rendahnya sudah mereda semua, potensi badai mereda semua, nah kita baru bisa mengatakan oke, aman gitu. Nah, jadi saya dalam hal ini mendukung gitu ya rilis dari BMKG yang menyatakan bersiap-siap sampai awal tahun depan itu memang benar karena badainya itu ya sesuatu yang saat ini pun dipantau terus gitu ya oleh BMKG dan belum ada tanda-tanda luruh begitu. Itu yang menjadi baik, informasi yang sangat penting dan ini bisa menjadi perhatian bagi masyarakat untuk selalu waspada. Terima kasih Ibu Erma Yuli Hastin, peneliti klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat sore.